Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Haji Sukarti sebagai pembina kajian online Asyifa. Mudah-mudahan beliaunya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu memberikan nasihat-nasihat kepada kita semuanya. Yang saya hormati pula para asatidz, para ustadz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kepada kita kesehatan, kesejahteraan, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Para pengurus dan Bapak Ibu rahimakumullah, kita tidak henti-hentinya memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan kita, selalu memberikan kecukupan rezeki setiap kebutuhan-kebutuhan kita, selalu memberikan ampunan setiap dosa-dosa kita, dan kita selalu minta kepada Allah agar di akhir kehidupan kita ditutup dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini kita sudah mendapati pintu rahmat. Kalau rahmat itu 100, kemarin sudah saya sampaikan. Ada 100%, yang 1% diturunkan di dunia. Yang 100, yang 99 masih disimpan untuk diberikan di surga. Nah, termasuk pintu rahmat Allah pada kita. Kajian kita ini ada mengandung 3 pintu rahmat. Ya. Jadi yang pertama pintu rahmat itu adalah membaca Al-Quran. Kita sudah membaca Al-Quran. Mungkin ada yang tidak kebagian, ya, ada yang tidak kebagian membaca Al-Quran, tapi mendengarkan bacaan Al-Quran itu adalah pintu rahmat juga. Ya. Wa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun. Jadi mendengarkan Al-Quran itu juga pintu rahmat Allah, pintu surga. Dan yang terakhir, di kajian Asyifa ini diberikan kesempatan untuk sedekah, infak. Nah, itu juga adalah pintu rahmat Allah. Ya, setidak-tidaknya ada 3 pintu yang kita bisa dapatkan di dalam Asyifa ini. Selain pintu kajian-kajian dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kenapa mereka atau orang non-muslim tidak pernah rela terhadap kita orang muslim. Nah, pada hari ini dan mungkin sampai minggu depan, Sabtu depan, kita membahas ini sampai habis dulu, kemudian pindah lagi ke hadisnya. Yang pertama yang kita bahas, siapa sih orang non-muslim itu? Siapa sih orang non-muslim? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat 98 ayat pertama. Ayat pertama, monggo Buati diterjemahkan. Ustaz, siap. A'udzu billahi minasy
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kufur dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan kekufuran mereka sampai datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang musyrik itu adalah alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang musyrik atau orang kafir itu adalah ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Ahli kitab itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Wal musyrikin dan orang musyrik. Jadi ada agama itu agama samawi yang diturunkan dari langit menjadi kafir. Kenapa? Karena mereka menyelewengkan agama itu. Wal musyrikin dan orang musyrik. Kenapa disebut dengan kafir? Karena mereka tidak atau budaya mereka tidak sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Hatta ta'tiyaumul bayyinah. Mereka tidak akan henti-hentinya. Munfakkina. Tidak akan henti-hentinya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai datang kepada mereka bukti nyata. Jadi kalau menginginkan mereka itu menjadi muslim, kalau menginginkan menjadi baik, maka kita sebagai seorang muslim wajib memberikan bukti nyata bahwa Islam itu benar. Kalau melihat ini, mereka tidak melihat pada kitabnya, tapi melihat kepada orangnya. Nah, makanya banyak orang Islam itu yang istilahnya dijadikan wong Islamnya sendiri begitu. Nah, maka kita tunjukkan bukti nyata. Baik kita ini sebagai seorang muslim harus membuktikan Al-Quran supaya mereka tahu bahwa Islam itu adalah benar. Perilaku-perilaku kita. Lewat perilaku-perilaku kita. Itu yang pertama. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Monggo diartikan dulu. Orang-orang Yahudi. Sebentar. Nah, monggo. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu, Nabi Muhammad, sehingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Sungguh, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu atau kebenaran sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari azab Allah. Walan tardha ankal yahudu walan nasara. Walan tardha dan tidak akan pernah ridho. Ya, tidak akan pernah ridho. Kalau tidak akan itu berarti mulai sekarang sampai yang akan datang. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun. Hatta datangnya hari kiamat. Tidak akan pernah ridho angka terhadap engkau. Terhadap engkau Muhammad dan terhadap umatmu, mereka tidak akan pernah ridho. Ini kalimat yang harus kita ingat-ingat, kalimat yang harus kita hati-hati, ya, karena apapun yang kita miliki, mereka tidak akan pernah ridho. Apapun yang mereka miliki, dengan apapun yang mereka miliki, mereka juga tidak akan pernah ridho. Ini disampaikan oleh Allah kepada kita, berarti dari Allah langsung.
maka tidak perlu meragukannya, tidak perlu meragukannya. Nah, siapa yang tidak pernah ridho terhadap kita itu siapa? Yang pertama adalah orang Yahudi, yang kedua adalah orang Nasrani. Sehingga apapun mereka, punya apapun mereka, mereka tidak akan pernah ridho. Ya, sampai Palestina, ya, Palestina itu negeri kecil, ya, ya paling sak Wonokromo gitu aja. Nah, tapi mereka tidak akan pernah ridho. Mereka beraninya pada gedung-gedungnya. Gedungnya dirobohkan, rumah sakit dirobohkan, anak kecil-kecil dibunuh. Nah, kalau melawan tentaranya, ya. Nah, sampai kapan? Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum. Sampai mereka ikut kepada millahnya. Milah mereka. Jadi kalau sampai ikut kepada milahnya itu berarti mereka juga akan berusaha sekuat kemampuannya. Berusaha sekuat tenaganya agar kita mengikuti mereka. Ya, boleh mengikuti budaya mereka, boleh mengikuti tata cara pakaian mereka. Oh, yang bahaya itu tata cara pakaian mereka. Boleh. Ya. Nah, maka apa yang kita sampaikan? Kul. Lewat lesan kita, berarti kalau sudah kul katakanlah, itu berarti kita sudah harus punya sikap tegas. Sehingga kita berani mengatakan, lesan kita berani mengucapkan, nah sifat kita tegas. Inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang namanya petunjuk. Kalau bukan dari Allah, itu bukan namanya petunjuk. Tapi kalau yang namanya petunjuk, itu datangnya dari Allah. Namanya petunjuk itu datangnya dari Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Nah, jadi petunjuk. Ya, kalau yang datangnya dari Allah, itu pasti hak. Ya, pasti hak. Pasti kebenaran. Dan kebenaran itu al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Nah, kalau sudah demikian, katakan bahwa petunjuk itu hanya datangnya dari Allah. Petunjuk Allah itulah yang benar. Wala ini tabakta, kata Allah, jika kamu mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, sesudah datang kepadamu al ilmu pengetahuan. Jadi sesudah datang pengetahuan kepadamu, sesudah ayat ini saya sampaikan, berarti kita sudah tahu, ya, bagaimana mereka, berarti sudah tahu. Nah, tapi kalian semua sesudah diberikan ilmu kemudian mengikuti mereka, malaka minallahi min waliyin. Maka kata Allah, tidak ada dari Allah subhanahu wa ta'ala penolong kepada kalian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menolong kepada kita. Wala nasirin, dan tidak akan menolong. Tidak ada wali, pelindung, dan tidak ada nasir, pertolongan dari Allah. Ini yang kita harus hati-hati. Ya, yang kita harus hati-hati. Nah, kalau kul ini kepada mereka di dalam surat Al-Kafirun juga kita harus berani mengatakan dengan lesan kita. Ya, tidak dengan, kalau sudah dengan lesan, wah itu sudah luar biasa. Menentukan sikap itu kalau dengan lesan berani mengatakan, oh itu sudah luar biasa. Yang kita katakan, kul ya ayyuhal kafirun. Dan kita hafal ayat ini. Bahkan sholat kita selalu menggunakan ayat ini. Sholat-sholat sunnah kita. Pakai kuliah dan kulhu. Ya. Nah, itu. Qul ya ayyuhal kafirun.
Katakanlah kepada orang kafir, saya tidaklah a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah ikut kepada kamu, kepada sesembahanmu. Nah, sampai terakhir, lakum dinukum waliyati. Itu sikap kita. Selanjutnya, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar وأطراف النهار لعلك ترضى. Perhatikan. Maka bersabarlah engkau Nabi Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang. Wasbir, maka bersabarlah. Kalau kalimat perintah fasbir maka bersabarlah, ini berarti ada ujian yang luar biasa. Ya, maka Allah merintahkan bersabarlah. Nah, apa ujian itu? Alama yakulun, terhadap apa yang mereka katakan. Jadi yang mereka katakan kepada kita tuh wah, macam-macam. Ya, dikatakan kita ini dikatakan teroris, dikatakan kadrun, dikatakan macam-macam. Ya, memang begitu. Ya. Nah, apa yang dikatakan itu maka kata Allah bersabarlah. Bersabarlah, fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Supaya kuat kesabarannya, apa yang harus dikerjakan. Nah, jangan sabar tok, tapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Oh, nanti bisa tergerus oleh ombak yang sangat besar. Ya, nah, jadi tergerus oleh angin. Kanut angin. Maka yang harus kita kerjakan wasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah dan memujilah Tuhan. Berarti kita harus banyak bertasbih. Ya, banyak bertasbih, banyak membaca tasbih dengan menyebut memuji-muji Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu kita harus bertasbih. Di antaranya kalimat fasbir ini, fasbir ini kenapa? Nah, di dalam Al-Quran itu banyak doa. Wansurna alal qaumil kafirin. Wansurna alal qaumil kafirin. Tolonglah kami dari orang-orang kafir. Tolonglah kami. Karena tipu daya mereka luar biasa. Ucapan mereka kepada kita juga luar biasa. Perbuatan mereka kepada kita juga luar biasa. Ya, maka Allah memerintahkan untuk wansurna alal qaumil kafirin. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami dari orang-orang kafir. Nah, diantaranya ya dengan wasabbih bihamdi rabbika. Kapan waktunya bertasbih itu? Qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Ya. Sebelum munculnya matahari. Sebelum munculnya matahari itu kapan? Ya. Waktu subuh. Ya, waktu subuh. Kalau ada ayat tentang istighfar itu sebelum subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Berarti ada waktu khusus untuk istighfar itu
yang paling baik dilakukan pada waktu sahur sebagaimana ayat itu. Tapi kalau bertasbih, ya, memuji Allah, maka qabla tulu'is syamsi. Nah, sebelum matahari terbit. Jadi sesudah sholat subuh banyak baca tasbih, banyak berzikir pada Allah, banyak memuji Allah. Lesan kita banyak zikir aja pada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa qabla ghurubiyah, dan sebelum matahari terbenam. Ya, sebelum matahari terbenam. Itu berarti menjelang waktu maghrib. Satu menjelang matahari terbit dan menjelang waktu maghrib. Maka kalau bisa usahakan sebelum maghrib itu datang ke masjid. Kita siapkan, kita berzikir kepada Allah. Kita tunggu. Nah, kalau bisa. Tapi kadang-kadang kita sibuk. Tapi kalau sudah waktunya pensiun, itu kan nggak sibuk-sibuk betul. Maka usahakan waktu dua ini usahakan untuk berzikir kepada Allah. Wa min ana'il lail, dan juga ana'il lail, tengah malam, saat malam-malam, saat tidur, saat mau tidur, saat bangun tidur, langsung aja bertasbih. Ya, karena di situ adalah waktu-waktu bertasbih. Ya. Fasabbih wa atrafan nahar. Wasab tasbihlah wa siang wa mendapatkan ridho dari Allah. Ini menunjukkan bahwa luar biasanya perbuatan mereka terhadap kita, sehingga kita harus betul-betul gandolan dengan banyak berzikir, banyak membaca tasbih, baik di waktu pagi sebelum matahari terbit, di waktu sore sebelum matahari terbenam, di tengah malam, di siang hari. Oh, ini menunjukkan kapanpun kita harus minta tolong kepada Allah atas perbuatan mereka, atas ucapan-ucapan mereka dengan banyak bertasbih. Ya, jadi kalau kita lawan dengan ucapan-ucapan pula, tambah gegeran. Nah, apalagi mereka itu kata Allah, kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Kalau yang namanya surga serba bisa, apapun bisa. Apapun bisa mereka beli, apapun bisa. Itu surganya. Nah, orang kafir itu punya surga dunia ini. Sehingga mereka bisa beli apa saja. Ya, beli dokter, beli kekuasaan, beli apa saja. Nah, baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Enggak, diartikan berarti
Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun dan tidak mendapat petunjuk? Ini kriteria orang musyrik. Kalau yang pertama tadi kriteria orang Yahudi dan Nasrani. Tapi sama, namanya orang kafir. Ya. Wa idza qila lahum, dan tatkala dikatakan lahum kepada mereka. Lahum kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah. Ya. Ittabi'u, ikutlah kalian semuanya, ma anzalallah, apa saja yang telah diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan oleh Allah, ikuti. Apa saja. Ya. Yang kita mampu, kita laksanakan. Yang belum mampu, ya belum kita laksanakan. Tapi ikuti, jangan diingkari. Ya, jangan diingkari. Ada yang kadang-kadang kita berdoa tapi mengingkari Allah. Ada biasanya ibu-ibu itu ada doa yang mengingkari Allah. Apa kira-kira itu? Ya, doanya diantaranya. Ya Allah, jangan sampai suami saya nikah lagi. Wah, itu doa yang mengingkari Allah, mengingkari Al-Quran. Padahal Allah memberikan 3, 2, 3 sampai 4. Ya, kalau berdoa ya berdoalah, ya Allah berikanlah kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah suami kami suami yang menyenangkan hati kami, yang menyenangkan hati kami. Nah, itu sudah termasuk di dalamnya. Ya, nah, kan menyenangkan, keluarga kami menyenangkan. Gitu. Nah, baik. Ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah, Al-Qur'an. Maka mereka berkata, qalu bal nattabi'u ma alfaina. Kami akan mengikuti apa yang berlaku pada nenek moyang kami. Alaihi abana. Jadi ada nenek moyangnya itu kegiatannya apa, ya, nenek moyangnya budayanya apa, itu diikuti saja, meskipun apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan nenek moyang kita tidak paham apa maksudnya, ya, apa maksudnya itu kita tidak paham, tapi kita mengikuti aja. Nah, biasanya ada pada ritual-ritual yang kita belum bisa paham. Kalau biasanya kita punya kawin, mantu, dan lain sebagainya, ada ritual-ritual yang kita belum paham itu. Apakah itu sesuai dengan Al-Quran atau tidak? Nah, itu ada yang ritual-ritual yang tidak paham. Ya, contohnya kayak bawa kembang mayang, kemudian dilempar di atas genteng itu maksudnya apa? Apa tidak mubatil? Nah, itu masih belum, saya sampai sekarang masih belum nyambung. Masih belum nyambung. Ya, begitu itu ya diikuti aja. Diikuti aja. Sampai-sampai Allah mengatakan awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Meskipun nenek moyang kamu itu layak kiluna, tidak menggunakan akalnya, ya, sedikit pun tidak berpikir apakah perbuatan itu benar atau tidak, apakah perbuatan itu mubadir atau tidak, apakah perbuatan itu ada
dosa atau tidak, la yaqiluna syai'an, tidak pernah berpikir, wala yahtadun, dan juga tidak pernah mendapatkan petunjuk. Mereka tidak pernah mendapatkan petunjuk. Tapi apakah kamu mengikuti saja? Nah, itulah orang-orang musyrik. Ya. Jadi tidak dapat petunjuk juga diikuti. Maka saya simpulkan bahwa orang-orang musyrik itu adalah pengikut budaya yang menyimpang dari agama, yang budaya itu diimani serta diyakini sebagai kebenaran. Ya, jadi budaya yang menyimpang dari agama, tapi budaya itu diimani dan diyakini. Ya, diimani dan diyakini sebagai kebenaran. Maka itu tidak diperbolehkan. Nah, itulah yang namanya musyrik. Baik, kita lanjut. Sebab-sebab kekufuran orang kafir. Monggo diartikan dulu. Banyak di antara ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah, biarkanlah, dan berlapang dadalah, berpalinglah dari mereka, sehingga Allah memberikan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum. Wadda katsirun, banyak sekali. Kalau bahasa pondoknya biasanya diartikan wadda katsirun, dan pirang-pirang atau banyak sekali. Min ahlil kitab, berarti tidak satu dua, banyak sekali dari ahli kitab. Ya. Lau yaruddunakum, ya. Lau yaruddunakum, mereka semua menginginkan agar kalian kembali, ya, kembali mimpati imanikum, sesudah kalian beriman. Jadi mereka menginginkan kita yang sudah beriman itu dari banyak orang. Kalau sudah banyak orang ini, oh baik usahanya dengan dunianya, baik dengan fasilitas yang dimilikinya, baik dengan apa saja, ya, maka mereka berkeinginan untuk mengembalikan kita sesudah kita beriman. Maka kalau kita dengar orang-orang yang mu'alaf itu dari keluarganya, dari persatuannya, oh mereka sampai betul-betul bahkan tidak dianggap keluarganya, bahkan dicorek dari ahli warisnya. Ya, ya memang antara muslim dan tidak, memang sudah tidak berhak mendapatkan waris karena lain agama. Tapi mereka betul-betul menunjukkan, kamu saya corek dari keluarga saya. Mereka menginginkan agar kita kembali kepada kufaron. Nah, kembali kepada kufur kembali. Itu yang mereka inginkan. Ya, apapun, sehingga apapun yang dia punyai. Dia punya kekuasaan, dia punya pabrik, dia punya, mereka menginginkan itu. Mereka menginginkan kita kembali. Nah, kenapa mereka demikian? Hasadan min indi anfusihim. Karena ada hasud dari hasadan, karena hasud min indi anfusihim, dari jiwa mereka. Dari jiwa mereka punya rasa hasud. Kalau punya rasa hasud ini, maka selamanya tidak akan berhenti. Dan itu munculnya dari dalam hatinya. Kita tidak tahu. Seakan-akan dia baik,
seakan-akan dia menolong, seakan-akan ya. Tampaknya begitu. Tampaknya begitu. Tampaknya saja baik, seakan-akan dia menolong, tapi di dalam hati mereka begitu. Karena di dalam hati itu hanya Allah yang tahu, maka Allah sudah menyebutkan, memberikan informasi kepada kita, itulah hati mereka. Nah, apalagi kalau yang tampaknya tidak baik. Nah, jadi masalah. Wong yang tampaknya baik aja jadi masalah. Apalagi tampaknya tidak baik. Ya jadi masalah. Tambah masalah lagi. Nah, begitu. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Ya. Ada hasud min ba'di ma tabayyana lahumul haq, sesudah ya datang penjelasan kepada kalian, ya, penjelasan al-haqqu tentang kebenaran. Sesudah ada datangnya kebenaran kepada kamu, mereka punya rasa takut, mereka punya rasa dengki. Di antaranya kenapa? Ya, di antaranya kalau orang Yahudi kepada Rasulullah, ternyata kenapa Allah menurunkan Rasul tidak lagi dari mereka, tapi dari orang-orang yang maka bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Fa'fu wasfahu. Maka maafkanlah dia. Maafkan dia. Jadi memberikan maaf kepada dia selamanya. Maka di sini kita kepada mereka harus benar-benar harus memaafkan mereka, dan meskipun mereka begitu, itulah makanya orang Islam itu gampang dibujui. Ya, orang Islam itu gampang dibujui. Ya, apalagi di musim-musim kampanye, di musim-musim ini orang Islam gampang dibujui. Ya, tidak hanya orang Islam paling bawah, tambah gampang lagi. Ya, orang yang paling gampang lagi. Orang Islam yang atas-atasnya saja gampang dibujui, apalagi hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai datangnya, sampai Allah Subhanahu wa taala yang datang sendiri. Hatta ya'ti, sampai datang Allah bi amri, dengan urusannya. Jadi semuanya itu kita kembalikan kepada Allah. Ya, karena itu hubungannya kita yang tidak tahu. Yang tadi hubungannya bahwa inda anfusihim, hati mereka. Kalau di dalam hati mereka, kita tidak tahu bagaimana mereka. Kedengkian mereka terhadap kita, kita tidak tahu. Makanya banyak doa, wansurna alal qaumil kafirin. Wansurna alal qaumil kafirin. Karena luar biasanya orang kafir itu, maka kita harus banyak berdoa kepada Allah. Dan karena hasudnya itu, maka hasud itu kita tidak tahu, maka Allah yang tahu. Maka kita harus banyak berdoa. Wansurna alal qaumil kafirin. Yang jelas kata Allah, hati mereka ada hasud terhadap kita. Diakhiri dengan kalimat innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, qadirun, mampu. Ya. Nah, itu berarti serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil berusaha kita tetap baik, sambil berusaha kita tetap baik. Sambil menunjukkan bahwa kebenaran, tunjukkan kebenaran. Kemudian kita tunjukkan bahwa kita selalu bertasbih kepada Allah, berdoa kepada Allah. Baik. Sebab-sebab kekufuran masih tetap sebab-sebab. Monggo diartikan dulu. Oke, Ustaz.
Sungguh, kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa, dan kami menyusulkan setelahnya rasul-rasul. Kami juga telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus, yaitu Jibril. Mengapa setiap kali Rasul datang kepadamu membawa suatu kebenaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagiannya kamu dustakan, dan sebagian yang lain kamu bunuh? Terus sampai di situ. Oh ya. Sampun Ustadz. Ya. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Intinya saja bahwa tatkala datang kepada mereka para rasul, ya, kalau sekarang sudah tidak ada rasul, siapa sekarang rasul itu? Ya, warasatul anbiya. Siapa warasatul anbiya? Para ulama. Tatkala datang kepada mereka para ulama, mungkin orang NU menyebutkan para kiai, ya, para ulama datang kepada mereka dengan membawakan penjelasan, bayinat, ya, membawakan kitabnya Al-Quran atau menjelaskan tentang kebenaran. Bima la tahwa anfusakum, ternyata yang dibawa itu tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, la tahwa anfusakum. Ternyata Al-Quran itu tidak cocok dengan keinginan. Maka mereka tidak tambah taat, tidak tambah patuh, tapi mereka bersikap astakbartum. Mereka menyombongkan diri. Menyombongkan diri. Nah, menyombongkan diri inilah penyebab utama. Setan pun, iblis pun, penyebab utamanya masuk neraka adalah menyombongkan diri. Orang kafir terhadap orang muslim, terhadap ulama, terhadap para nabi, penyebab utama menyombongkan diri. Menyombongkan diri itu berarti mereka merasa lebih, derajatnya lebih tinggi, dan yang lainnya dianggap remeh. Nah, itu yang menyebabkan utama. Maka kata Allah, kata Rasulullah, bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil atau setitik dari sombong. Maka begitu, karena kesombongan itu menyebabkan berbagai macam. Jadi sumber permasalahan itu adalah kesombongan. Maka hati-hati. Jangan sampai ada sifat sombong di dalam hati kita. Sabar, sabar. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hidup kita itu hanya ingin tahu sampai sejauh mana kesabaran kamu. Sampai sejauh mana kamu dalam melaksanakan ibadah. Hanya ingin tahu itu saja. Ya. Wala nabluwannakum hatta na'lamul mujahidina minkum wassabirin. Saya akan uji kalian dengan macam-macam ujian sampai saya tahu sejauh mana kesabaranmu
dan sejauh mana kesungguhanmu. Nah, hanya itu. Maka sabar. Bafarikon kadzabtum, di antara mereka sebagian mereka ada yang mendustakan. Ada yang mendustakan. Bahkan dikatakan macam-macam. Dikatakan teroris dan macam-macam lah. Nah, wafarikon taktulun, dan di antara mereka ada yang berusaha membunuh. Ya, maka Nabi Zakaria dibunuh. Dan sudah banyak ulama-ulama yang dibunuh. Para nabi dibunuh. Nah, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, itu yang dikerjakan mereka. Dan mereka mengatakan waqalu qulubuna ghulf. Mereka mengatakan hati kami sudah tertutup. Sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa masuk lagi. Sehingga apapun kebenarannya, pintunya sudah ditutup, dikunci. Sehingga yang luar tidak bisa masuk. Meskipun kita kasih penjelasan, kita kasih keterangan, maka mereka hatinya tidak bisa masuk. Wa qalu qulubuna ghulf. Nah, kalau sudah mengatakan begitu, itu kalau sudah amalan lesannya itu sudah mengatakan wa qalu qulubuna ghulf, hati kami tertutup, kami tidak akan menerima kamu. Wah, orang begini sudah sulit. Ya, orang begini sudah sulit. Kalau lesannya sudah begitu sulit. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kul ya ayyuhal kafirun. Kalau saya lihat orang kafir itu di dalam Al-Qur'an ada ya ayyuhal kafirun. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu dipanggil oleh Allah sampai 89 apa 98 kali gitu. Nah, tapi kalau ya ayyuhal kafirun enggak, maksudnya bening apa asam senengane? Bening. Tidak pernah dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah satu ya kul ya ayyuhal kafirun, tapi Rasulullah yang disuruh katakan kepada mereka. Nah, begitu. Jadi tidak langsung Allah itu. Wa qalu qulubuna ghulf. Mereka mengatakan hati kami tertutup. Ya. Karena mengatakan hati kami tertutup, maka balla'anahumullahu bikufrin faqalilan ma yu'minun. Maka kata Allah, Allah memberikan laknat kepada mereka bikufrihim, ya, disebabkan karena kekufurannya. Sebab karena kekufuran mereka, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Melaknat di dunia dan juga melaknat di akhirat. Ya, laknat Allah karena kekufurannya, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka di dunia dan melaknat mereka di akhirat. Faqalilan, dan sedikit saja mereka yang yu'minun. Nah, berarti tidak semuanya menjadi kufur semua, tidak. Tapi ada mereka yang beriman. Faqalilan, tapi sedikit. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, selanjutnya, kelihatannya waktunya sudah mepet. Sebentar lagi, 1-2 ayat lagi. Monggo diartikan. Ya Ustaz. Ingatlah ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkannya, tetapi kami tidak mentaatinya. Diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung, anak sapi yang karena kekufuran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh keimananmu kepadamu jika kamu orang-orang mukmin.
وإذ أخذنا ميثاقكم Itu sekolah, pilih kajian. ورفعنا فوقكم Apa? الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab kepada Nabi Musa di atas Gunung Tur, maka Allah kepada Nabi Musa menyampaikan dan disampaikan kepada Bani Israel. Khudzu ma atainakum. Pegang kuat-kuat, ya. Khudzu, ambillah ma atainakum, apa yang kami berikan kepadamu. Bikuatin, dengan sekuat tenaga. Wasma'u, dan perhatikan. Perhatikan dan pegang teguh. Perhatikan dan pegang teguh. Pegang yang kuat. Tapi apa yang mereka katakan? Qalu, mereka mengatakan. Orang kafir itu mengatakan, sami'na wa asoina. Kami dengarkan. Kami dengarkan. Iya, kami dengarkan. Tapi wa asoina, dan kami maksiat. Kami tidak taati. Ya, kalau orang tua, kemudian anaknya, kalau menengai, dengarkan tapi tidak ditaati, itu gak apa-apa. Tapi wa'asoina, mengatakan dengan lesannya, kami dengarkan, kami tidak taat, tapi kami tidak taat. Luar biasa. Kalau diem saja, ada kemungkinan taat. Tapi kalau sudah lesannya mengatakan, sami'na wa'asoina. Ya, sami'na wa asoina. Kami dengarkan, kami perhatikan, tapi kami tidak ikuti. Nah, tapi kami menolak. Oh, ini luar biasa, ya, kekufuran orang itu. Nah, kemudian wa usribu fi qulubihimul ijla. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka wa usribu, sangat ingin, fi qulubihim, di dalam hati mereka, al-ijla. Ya, al-ijla itu anak sapi, pedet itu, bi kufrihim, dengan disebabkan kekufurannya itu. Disebabkan kekufurannya itu, maka mereka menjadi syirik. Syiriknya adalah sangat berkeinginan untuk hatinya, berkeinginan untuk menyembah anak sapi. Maka sama, syirik itu macam-macam. Nah, kita bagi yang pedagang, sangat berkeinginan kalau dagangnya nggak laris, kembalikan kepada Allah, berdoa saja kepada Allah. Tapi mereka sangat berkeinginan menolak untuk dikasih tahu. Tapi mereka sangat berkeinginan kepada Mbah Dukun dan lain sebagainya untuk supaya dagangnya bisa laris. Nah, maka kata Allah kepada Musa, kul bisama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ya. Kul bisama ya'murukum, katakanlah bisama ya'murukum, sejelek-jelek perintah, ya, kepada kalian, imanikum, kepada kalian, ya, in kuntum mu'minin. Ya, jadi kata mereka, katakanlah kepada mereka, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh keimananmu kepadamu. Jadi mereka diperintahkan apa keimanan mereka? Menyembah kepada berhala. Dan menyembah kepada berhala ini, nah, dikatakan bisama ya'murukum imanukum in kuntum mu'minin. Jika kamu percaya terhadap berhala, meyakininya, maka itu termasuk sejelek-jelek. Jadi sejelek-jelek urusan. Kalau kita percaya kepada selain Allah, maka itu namanya sejelek-jelek urusan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian satu ayat lagi.
وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Monggo bisa diartikan. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, kafir terhadap keterangan-keterangan Allah, membunuh nabi-nabi tanpa hak atau alasan yang benar, dan mengatakan, hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekufurannya. Maka mereka tidak beriman, kecuali hanya sebagian kecil dari mereka. فبما نقضهم ميثاقهم maka dikarenakan mereka telah melanggar perjanjian, kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghukum mereka. Dan hukuman mereka itu ada dihukum, ada yang disambar petir, ada yang dijelmakan menjadi kera, dan lain sebagainya. Ada hujan batu, ada hujan sertu, ya, pasir campur batu, ya, ada hujan begitu ditimpakan mereka. Kenapa? Karena kekufuran mereka kepada Allah, wa qatlimul anbiya, dan karena mereka telah membunuh para nabi, membunuh para ulama bi ghairi haq, ya, dengan tanpa bukti. Wa qalim, dan perkataan mereka mengatakan hatinya tertutup. Bal taba'allahu 'alaiha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci hati mereka karena disebabkan kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, maka mereka semuanya tidak beriman kecuali sedikit saja. Itu menunjukkan betapa kerasnya mereka dalam melanggar atau dalam memusuhi muslim. Betapa kerasnya mereka dalam memusuhi orang Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah jam 7 kurang 15 menit. Kami kembalikan kepada Bu Ririn.